Di video kemarin aku udah janji mau lanjutin pembahasan kitab Henoch part ketiga karena banyak banget di antara kalian yang udah gak sabar nungguin kelanjutan ceritanya. Sorry banget buat kalian yang udah nunggu-nunggu pembahasannya dari part 1 karena agak kelamaan dan jaraknya cukup jauh ke video yang kedua. Bahkan ada juga yang sampai lupa sama kisah The Watcher di video pertama. Ini mohon maaf banget ya. Sesuai dengan spoiler yang udah aku kasih di video sebelumnya, kali ini aku akan ceritain perjalanan Henoch menjelajahi dunia bawah sampai ke neraka terdalam. Pas banget nih buat kalian yang penasaran tentang deskripsi lengkap dari dunia bawah menurut kitab Henoch. Ceritanya agak mirip kayak perjalanan Dante ke Inferno dalam Divine Comedy. Tapi di sini Henoch lebih banyak nulis kata-kata kiasan dan metafora buat mendeskripsikan tentang semua yang dia lihat waktu jalan-jalan ke dunia bawah. Makanya buat lebih ngerti tentang penjelasan yang disampaikan sama Henoch, di sini aku akan coba ngambil beberapa contoh dari berbagai bahasa, mitologi, dan analogi supaya lebih spesifik. Karena Henoch sering mendeskripsikan nubuat yang dia lihat dengan penjelasan yang samar-samar. Karena itu pembahasan ini aku akan ngambil referensi yang lebih mudah dimengerti buat menyederhanakan tentang deskripsi neraka yang ditulis sama Henoch. Aku juga mau kasih disclaimer kalau pembahasan ini tuh sangat berkaitan erat dengan ajaran agama Kristen. Karena memang semua yang dijelasin di kitab Henoch itu selaras dan terhubung dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ada yang kurang, tolong dikoreksi karena aku bukan ahlinya. Aku juga masih belajar dan di sini kita sama-sama belajar dengan pikiran yang terbuka akan berbagai informasi dan pengetahuan. Intinya, mau percaya atau enggak, semua itu balik lagi ke pendapat kita masing-masing. Seperti yang selalu aku bilang, serap yang baik, buang yang buruk. Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sama seperti di part sebelumnya, alasan Henoch mampu menjelajahi dunia bawah karena dipandu sama para Archangels buat ngeliat secara langsung tentang semua hal yang ada di Underworld. Uniknya di sini Henoch dalam keadaan yang gak terikat sama ruang dan waktu. Artinya, ketika Henoch diangkat dari dunia dan menjelajahi alam semesta, Henoch itu bisa berpindah tempat dan time travel ke masa lalu atau masa depan supaya bisa ngelihat berbagai kejadian sejak zaman penciptaan dunia sampai ke generasi akhir zaman. Henoch bilang kalau Underworld itu tuh lokasinya ada di bawah bumi. Konsepnya mirip-mirip kayak yang ada di berbagai mitologi dan kepercayaan lain. Kalau di mitologi Nordik disebut dengan Helheim. Kalau di mitologi Yunani disebut Hades, kalau di mitologi Mesopotamia namanya adalah dunia Kur. Itu cuma beberapa contohnya aja. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lain dari berbagai mitologi yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Walaupun sebutannya beda-beda, tapi artinya tuh sama aja, yaitu dunia bawah, karena posisinya emang jauh di bawah permukaan bumi. Henoch bilang kalau nggak ada makhluk hidup yang bisa sampai ke dunia bawah kecuali jiwa-jiwa orang yang udah mati. Di video sebelumnya juga aku udah jelasin kalau ada beberapa jalan atau portal yang terhubung ke dunia bawah. Salah satunya ada di dasar lautan yang disebut sebagai mulut lautan atau abyss. Henoch juga bilang kalau kawah gunung berapi merupakan jalan masuk menuju sungai api yang terhubung sampai ke neraka terdalam. Mungkin beberapa orang ada yang ngira kalau Underworld dan neraka itu tuh sama aja. Tapi kalau menurut kitab Henoch, kurang tepat ya, karena Underworld masih dibagi-bagi dalam beberapa bagian dan punya fungsi yang berbeda-beda. Apa aja perbedaannya? Kita bahas satu persatu. Sheol. Dalam bahasa Ibrani, Sheol merujuk ke dunia orang mati atau dunia bawah. Ada banyak keyakinan yang menjelaskan tentang Sheol ini. Dalam keyakinan Yahudi, semua jiwa orang mati, entah itu yang baik atau yang jahat, sama-sama tinggal di dalam sini. Tapi nggak semua orang bakal menetap di tempat ini karena akan ada masanya di mana Tuhan akan menebus orang-orang yang benar dan setia. Sementara menurut Yudaisme Rabbinik atau Rabbinisme, Sheol terdiri dari dua bagian, yaitu tempat bagi jiwa orang-orang benar dan tempat bagi jiwa-jiwa orang berdosa yang jahat yang gak taat sama perintah Tuhan. Di Alkitab Ibrani Perjanjian Lama, kata Sheol muncul sebanyak 66 kali. Sedangkan kalau menurut Septuaginta atau Alkitab Perjanjian Lama versi Yunani, Sheol disebut dengan kata Hades. Sama, seperti dewa Hades, penguasa Underworld dalam mitologi Yunani. Karena di kitab Perjanjian Lama kata Sheol ini sering muncul, makanya aku nggak akan tampilin semua ayatnya. Banyak banget. Tapi aku cuman kasih beberapa contoh penggunaan kata Sheol untuk menjelaskan tentang karakteristik dunia bawah. Yang pertama, Sheol ini digambarkan sebagai tempat jiwa-jiwa orang mati yang nggak akan pernah bisa keluar, melarikan diri atau menyelamatkan dirinya dari tempat itu.
kayak yang ditulis dalam Mazmur 89 ayat 48. Yang kedua, Sheol disebut sebagai tempat yang enggak ngasih harapan buat jiwa-jiwa manusia buat bangkit atau hidup kembali. Jadi siapapun yang masuk ke tempat itu otomatis udah nggak bisa kembali lagi ke dunia atas. Seperti yang disebutkan dalam Ayub 7 ayat 9-10. Yang ketiga, ketika manusia udah mati dan jiwanya sampai ke Sheol, di sana tindakan mereka tuh terbatas dan gak bisa ngelakuin banyak hal kayak pas mereka masih hidup di dunia atas. Contohnya ya kayak kerja, belajar, pacaran. Ini ditulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Yang keempat, Sheol akan jadi tempat tinggalnya semua jiwa-jiwa manusia, entah itu yang baik atau yang jahat, seperti dalam tradisi Yahudi dan Rabbinisme. Ini juga disebutin dalam Ayub 21 ayat 7 dan 13. Yang kelima, Tuhan punya kedaulatan penuh atas Sheol. Artinya, hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan orang mati dari dunia bawah. Ini juga melanggar aturan Sheol yang kedua, yang bilang kalau jiwa-jiwa manusia yang udah mati nggak punya harapan untuk keluar dari dunia itu. Tapi dengan campur tangan Tuhan, manusia bisa diselamatkan dari dunia kematian lewat jalan penebusan. Ini ditulis dalam Amos 9 ayat 2 dan Hosea 13 ayat 14. Nah, itu dia beberapa karakteristik dan ciri-ciri dari Sheol atau dunia bawah di dalam Alkitab. Tapi kalau menurut kitab Henokh sendiri, apakah semua yang aku jelasin tadi tetap relevan? Atau justru konsep dunia bawah yang disampaikan Henokh tuh agak berbeda? Nah, jadi pas sampai di dunia bawah, Henokh mendeskripsikan kalau tempat itu tuh luas, dalam, dan gelap. Tempat itu sepenuhnya dipenuhi sama batu-batu halus, seperti batu yang diasah dan berwarna hitam pekat. Pokoknya tempat itu gelap banget dan susah buat dilihat dengan jelas karena di dunia bawah tempatnya emang gelap dan gak seterang kayak kita di dunia atas ini. Kemudian karena penasaran, Henokh nanya ke malaikat Rafael, sebenarnya ini tuh tempat apa sih? Rafael ngejelasin kalau jiwa-jiwa orang yang udah mati akan ngumpul dan tinggal di dunia ini. Terus tempat ini juga dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Kalau misalnya kalian masih bingung, aku kasih ilustrasi dan struktur pembagian tempat-tempat yang ada di dunia bawah supaya ada gambaran tentang yang dideskripsikan Henokh nih. Limbo. Buat kalian yang pernah baca atau nonton video aku yang bahas tentang Divine Comedy, pasti familiar ya sama tempat ini. Di kitab Henokh sendiri emang gak disebutin secara eksplisit kalau namanya adalah limbo. Tapi kalau secara konsep dan teologi Katolik, limbo itu diambil dari bahasa Latin yaitu limbus. Artinya adalah tepi atau batas yang mengacu ke tepi neraka. Limbo sendiri merupakan tempat berkumpulnya semua jiwa orang mati di dunia bawah. Jadi orang-orang yang udah mati gak akan langsung masuk ke surga atau neraka seperti pemahaman pada umumnya. Tapi mereka masih harus melewati beberapa proses. Di dunia itu ada tempat-tempat yang disediain buat nampung jiwa-jiwa manusia. Walaupun nama tempat itu nggak disebutin sama Henokh, tapi buat memudahkan penyebutannya, aku sebut aja dengan limbo karena konsepnya tuh agak mirip. Menurut para teolog abad pertengahan, limbo terbagi jadi 3 bagian, yaitu limbo of the fathers, limbo of the infants, dan neraka. Atau kalau di Divine Comedy disebut dengan inferno. Limbo of the Fathers adalah tempat tinggalnya para leluhur yang gak bisa masuk surga karena masih ada dosa asal yang diturunkan dari Adam. Jadi di sini semua orang benar yang hidup sebelum penebusan Yesus Kristus tetap tinggal di sini untuk sementara waktu. Terus, Limbo of the Infants adalah tempat yang isinya hanya ada anak-anak kecil atau bahkan bayi yang masih polos. Tapi mereka udah mati di usia yang sangat muda, entah itu karena kecelakaan, digugurin, atau dibunuh. Walaupun anak-anak ini belum mengenal dosa, tapi mereka udah punya dosa asal. Jadi mereka belum bisa masuk ke surga. Jadi di limbo mereka nggak akan dihukum, cuma nunggu aja di situ sampai hari penebusan. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Oke, kita balik lagi ke kisah Henokh nih. Jadi setelah Henokh sampai di Sheol, dia ngeliat kalau tempat itu juga dibagi-bagi dalam beberapa bagian, mirip kayak limbo. Tapi di sini Henokh tuh emang nggak nyebutin nama-nama tempat itu. Dia cuma jelasin dengan mendeskripsikan kalau 3 tempat itu berfungsi buat misahin jiwa-jiwa orang baik, orang jahat, dan orang-orang yang jadi korban pembunuhan atau kekejaman dari orang jahat selama dia masih hidup. Nah, ini sesuai dengan ciri-ciri Sheol yang keempat, yaitu semua orang baik dan orang jahat akan tinggal di dalam Sheol, tapi dipisah dalam beberapa bagian.
Walaupun kitab Henokh nggak nyebutin nama tempatnya, tapi di sini aku akan membedakan nama ketiga tempat itu sesuai dengan konsep yang ada di berbagai kepercayaan. Asphodel. Di antara ketiga tempat yang dilihat Henokh, ada satu tempat yang kelihatan sangat indah dan beda banget dari dua tempat lainnya. Karena hanya tempat itu yang di dalamnya ada mata air. Terus di atas tempat itu ada cahaya terang yang menyinari jiwa-jiwa manusia. Terus Henokh nanya ke Raphael, kenapa tempat ini tuh kelihatan berbeda dan terpisah dari tempat yang lain? Habis itu Raphael bilang kalau itu adalah tempatnya jiwa-jiwa orang benar atau orang baik yang semasa hidupnya nggak ngelakuin hal-hal jahat. Meski begitu, mereka tetap aja orang-orang yang punya dosa, walaupun kelakuan mereka lebih dominan ke arah yang baik. Alasannya ya karena nggak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Bahkan sejak lahir, manusia tuh udah punya dosa, turunan dari Adam. Makanya tempat ini masih jadi bagian dari limbo. Henokh bilang kalau tempat ini tuh sangat spesial karena jadi tempat yang paling indah dan paling nyaman di dunia bawah. Aku nyebut tempat ini dengan sebutan Asphodel karena konsepnya mirip sama yang ada di mitologi Yunani. Nama Asphodel sendiri diambil dari Taman Asphodelus yang melambangkan keindahan dan kesuburan. Di mitologi Yunani sendiri, padang Asphodel digambarin sebagai tempat yang paling indah di dalam Hades atau Underworld. Asphodel juga tempat tinggal bagi jiwa-jiwa yang netral, yang semasa hidupnya nggak berbuat jahat, tapi juga nggak selalu baik. Jadi ya sifatnya tuh seimbang. Beberapa penyair Yunani bilang kalau sebelum jiwa-jiwa orang mati masuk ke padang Asphodel, mereka harus minum air dari sungai Lethe, supaya ingatan dan identitas sama mereka dihapuskan. Ini juga mirip dengan apa yang dideskripsikan sama Henokh, kalau hanya tempat itu yang punya mata air. Erebus. Abis dari tempat pertama, Henokh terus pergi ke tempat yang kedua, di mana malaikat Raphael jelasin kalau tempat ini dibuat untuk jiwa-jiwa manusia yang dipenuhi kesedihan dan selalu meratap untuk menuntut pembalasan karena mereka adalah orang-orang baik yang jadi korban kekejaman dari orang-orang jahat. Makanya jiwa mereka tuh selalu mengeluh dan mengungkapkan kehancuran ketika mereka dianiaya atau dibunuh secara tidak adil. Di antara jiwa-jiwa yang tinggal di tempat itu, ada satu jiwa yang suara ratapannya paling keras di antara jiwa-jiwa yang lain. Bahkan saking kerasnya, Henokh bilang kalau suaranya terdengar sampai ke surga. Makanya Henokh nanya ke Raphael, jiwa siapakah itu yang suaranya sampai ke surga dan beratap? Raphael bilang kalau itu adalah jiwanya Habel yang mati karena dibunuh sama Kain, kakaknya sendiri. Di kitab Kejadian dijelasin kalau Kain dan Habel itu keturunannya Adam yang mempersembahkan hasil kerja mereka kepada Tuhan. Tapi Tuhan lebih memilih persembahannya Habel. Makanya Kain jadi cemburu terus membunuh Habel. Padahal Habel kan sebenarnya nggak salah apa-apa ya. Karena itu jiwa Habel di tempat ini tuh selalu meratap dan mengeluh tentang perbuatan jahat Kain. Di sana Habel terus menuntut pembalasan supaya Kain beserta keturunannya dihancurkan dan dimusnahkan dari muka bumi. Ini juga ditulis dalam Kejadian 4 ayat 10-11. Aku nyebut tempat yang kedua ini dengan sebutan Erebus, karena dalam bahasa Yunani, Erebus artinya adalah kegelapan atau kesuraman. Penyair Yunani kuno yang bernama Homer dalam karya Iliad menyatakan kalau Erebus itu termasuk salah satu tempat yang ada di Underworld. Terus yang tinggal di dalam Erebus, yaitu para dewi pembalasan dendam yang disebut Erinyes. Tugas Erinyes yaitu untuk mendengarkan semua pengaduan dan kesedihan yang disampaikan sama para manusia baik yang jadi korban dari tindakan kejahatan orang-orang berdosa. Setelah itu, Dewi Erinyes akan membalaskan dendam orang baik dan menghukum semua tindakan orang-orang jahat menurut perbuatannya. Konsepnya mirip kayak Habel dan jiwa-jiwa lain yang jadi korban kejahatan, sehingga mereka meratap dan mengadu ke Tuhan karena ketidakadilan yang mereka rasakan di dunia. Intinya, tempat yang kedua ini tuh dipenuhi dengan kesuraman dan kesedihan, sesuai dengan deskripsi Erebus dalam tradisi Yunani kuno. Abaddon. Abis dari tempat pertama dan kedua, Henokh sampai di tempat yang ketiga. Di sana Raphael bilang kalau tempat ini diciptain untuk jiwa-jiwa manusia yang nggak benar dan selalu berbuat dosa. Jiwa-jiwa ini selalu melakukan berbagai kejahatan selama mereka hidup di bumi. Makanya di sini jadi tempat di mana semua jiwa orang jahat berkumpul. Tentu aja tempat yang ketiga ini tuh beda dari sebelumnya karena di sini tuh tempatnya lebih ngeri dan gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Tapi mereka kudu nunggu di tempat mengerikan itu sampai hari besar penghakiman. Jadi kalau misalnya mau dibandingin, masih lebih baik tempat pertama dan kedua. Bisa dibilang jiwa-jiwa manusia yang tinggal di tempat ini tuh udah gak punya harapan karena mereka gak akan dibangkitkan dari kematian. Beda sama jiwa-jiwa manusia yang tinggal di tempat pertama dan kedua karena mereka akan dibangkitkan di hari kebangkitan yang pertama dan mereka gak akan dihukum di hukuman yang abadi.
Intinya di dunia bawah tuh cuma ada dua perbedaan besar yang menentukan nasib manusia, yaitu nasib orang-orang benar dan orang-orang jahat yang terjadi di hari penghakiman besar. Kenapa aku nyebut tempat ini dengan nama Abaddon? Karena dalam bahasa Ibrani berarti kehancuran, malapetaka atau kebinasaan. Di Alkitab juga ada beberapa ayat yang nyinggung tentang tempat ini. Beberapa di antaranya bisa kalian lihat di sini, di Amsal 27 ayat 20. Ayub 26 ayat 6. Mazmur 88 ayat 11. Amsal 15 ayat 10 sampai 11. Intinya, Abaddon itu tempat kebinasaan untuk manusia-manusia yang jahat dan berdosa. Lalu setelah hari penghakiman besar, orang-orang yang tinggal di Abaddon akan dipindahkan ke hukuman yang abadi, yaitu di kematian yang kedua atau lautan api. Tartarus. Udah gak asing lagi, pasti jamin deh sama tempat yang satu ini. Aku juga udah pernah bahas tentang Tartarus di video sebelumnya. Di Alkitab terjemahan Septuaginta, kata Tartarus sempat muncul di beberapa ayat yang diartikan sebagai tempat yang gelap atau tempat kekelaman. Beberapa ayatnya bisa kalian lihat di sini. Yuda 1 ayat 6. Yuda 1 ayat 13. 2 Petrus 2 ayat 4. Waktu nyampe di Tartarus, Henokh mendeskripsikan kalau di tempat itu nggak ada apa-apa. Nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada air, nggak ada hewan ataupun manusia, cuma tempat kosong dan gelap. Tempat itu juga punya aura yang mencekam dan mengerikan karena Henokh melihat 7 fallen angels yang diikat jadi satu, terus dikurung di dalam kegelapan Tartarus. Setelah itu Henokh nanya ke para malaikat, karena dosa apa para fallen angel itu diikat dan dikurung di tempat ini? Terus malaikat Uriel bilang kalau mereka dihukum karena melanggar perintah Tuhan. Makanya mereka diikat di tempat ini selama 1000 tahun. Henokh juga dikasih penglihatan kalau di antara ketujuh malaikat itu ada satu malaikat yang pertama kali jatuh ke bumi. Namanya adalah Azazel. Nah, di sini terungkap kalau sebenarnya Azazel itu Lucifer, malaikat pertama yang jatuh ke bumi sebelum disusul sama pengikutnya dan para malaikat pengawas atau The Watcher. Jadi sebelum Semyasa dan anak buahnya turun ke bumi buat berhubungan seksual dengan manusia perempuan, Azazel udah duluan turun ke bumi. Kemudian diikutin sama rekan-rekan yang lain. Jadi yang termasuk dalam kelompoknya Azazel ada 7 malaikat. Mereka yang menyesatkan anak-anaknya Adam sampai di generasi sekarang. Azazel juga ngajarin manusia tentang cara membuat senjata mematikan yang akhirnya dipakai buat berbuat kejahatan. Karena itu Tuhan mengutus malaikat Rafael buat ngikat tangan dan kakinya Azazel sekaligus rekan-rekannya. Mereka diikat jadi satu dengan rantai besi lalu dipenjarakan ke Tartarus. Setelah itu wajah mereka ditutupi sama batu-batu kasar dan kegelapan supaya mereka nggak bisa ngelihat cahaya untuk waktu yang lama. Walaupun hukuman mereka cukup lama, tapi itu masih hukuman awal yang sifatnya belum kekal. Artinya masih ada hukuman akhir atau hukuman kedua yang bersifat kekal. Dan itu terjadi setelah hari penghakiman besar. Di kitab Henokh nggak disebutin dengan jelas tentang ke-6 pengikut Azazel. Tapi secara teori, mereka tuh bisa dihubungin sama Seven Princes of Hell atau 7 pangeran neraka yang mewakili Seven Deadly Sins yang aku bahas waktu itu. Cuman versi ini agak beda aja. Kalau di versi yang itu Lucifer, kalau di versi yang ini Azazel. Selain Seven Fallen Angels, Henokh juga melihat kelompok Fallen Angels yang lain, yaitu The Watcher, yang udah aku ceritain di video part 1 tuh. Di sini pemimpin The Watcher yang bernama Semyasa dan 200 malaikat lainnya juga dihukum dengan cara diikat di bawah bukit. Agak mirip dengan hukuman kelompok Azazel, tapi di sini wajahnya The Watchers nggak ditutupin sama batu-batu kasar dan kegelapan karena mereka sengaja diizinkan buat ngelihat bagaimana istri dan anak-anak mereka akan saling menghancurkan satu sama lain sampai mereka semua binasa dari muka bumi. Istri para malaikat ini tuh merujuk ke manusia-manusia perempuan yang udah tercemar dengan dosa berat saat berhubungan seksual dengan para The Watchers. Sementara anak-anak yang dimaksud ya udah pasti para Nephilims. Jadi semua penghuni Tartarus itu
cuma para fallen angels, meskipun mereka dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompoknya Azazel dan kelompoknya Samyaza dengan hukuman yang agak beda. Tapi tentu aja ini cuma hukuman awal yang batas waktunya udah ditentuin. Akan ada masanya di mana para fallen angels ini bakal dibebasin dari Tartarus terus dihukum dengan cara yang sama di dalam lautan api atau hukuman akhir yang abadi. Dan ini yang disebut dengan kematian kedua. Kalau menurut mitologi Yunani, Tartarus juga mirip kayak yang diceritain dalam kitab Henoch. Awalnya Tartarus dipakai sebagai tempat buat menghukum para monster kayak Hecate Kears, Cyclops, dan juga Typhoon. Tartarus juga dipakai buat menjarain para Titans setelah perang besar Titanomachy yang lawan Olympians itu loh. Jadi Tartarus harusnya bukan tempat buat menghukum manusia, tapi cuma dipakai sebagai penjara yang dikhususkan buat tempat penghukuman para dewa dan monster. Meski begitu, seiring dengan berjalannya waktu, kelakuan manusia tuh jadi semakin jahat. Makanya manusia-manusia jahat ini juga ikut dimasukin ke dalam Tartarus. Dan pada akhirnya, inti dari keseluruhan video ini tuh ngejelasin kalau konsep dunia akhirat menurut kitab Henoch tuh agak beda dari pemahaman pada umumnya. Jiwa-jiwa manusia yang udah meninggal nggak langsung masuk ke surga atau neraka, tapi masih harus melewati proses yang panjang. Terus dunia bawah atau Sheol juga dibagi dalam beberapa tempat yang beda-beda untuk misahin jiwa-jiwa orang mati. Kemudian buat ngebedain tempat-tempat ini, aku pakai majas metonimia, yaitu semacam kiasan yang digunain buat ngejelasin suatu benda atau konsep yang nggak disebut secara spesifik dengan namanya sendiri, melainkan dengan nama sesuatu yang erat hubungannya dengan benda atau konsep itu. Makanya di sini pakai istilah-istilah dalam bahasa Latin, Ibrani atau Yunani kuno seperti Sheol, Limbo, Asphodel, Erebus, Abaddon, dan Tartarus. Kalau dianalogikan secara simpel, Sheol itu bagaikan bumi, Limbo kayak rumah-rumah yang jadi tempat tinggalnya manusia, Asphodel kayak rumahnya orang-orang baik yang kelihatannya bagus, bersih, rapi. Erebus kayak rumahnya orang-orang sedih dan suram yang kelihatan biasa-biasa aja, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek. Abaddon itu mirip kayak rumah kotor, tempat tinggalnya orang-orang jahat dan berdosa. Sedangkan Tartarus itu bagaikan rutan atau rumah tahanan, tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan, yakni selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Jadi mereka tuh belum masuk ke lautan api atau tempat siksaan yang abadi, yang kalau dianalogikan kayak lapas atau lembaga pemasyarakatan, tempat di mana tersangka atau terdakwa udah diadili di pengadilan, atau kalau misalnya di versi Alkitab disebut sebagai hari penghakiman besar. Oh iya, dari awal video aku tuh selalu nyinggung tentang hari penghakiman besar dan hukuman kekal. Nah, itu akan aku bahas dengan detail di part selanjutnya karena di sini aku cuma fokus ke pembahasan tentang dunia bawah. Jadi, udah aku kasih spoiler duluan di video ini ya, yang buat yang penasaran. Oke, itu dia pembahasan tentang Underworld menurut kitab Henoch. Di sini karena sebagian besar yang ditulis sama Henoch memang berat dan banyak mengandung kiasan atau metafora, makanya perlu ditafsirkan secara mendalam. Makanya aku dan timku mencoba untuk menjelaskan semua ini sesuai dengan kapasitas dan keterbatasan kami. Jadi kalau misalnya ada yang ahli di bidang teologi atau yang ada yang lebih ngerti, sekali lagi tolong dikoreksi. Atau kalau ada kesalahan, kalau ada misinterpretasi dari penjelasan aku di video ini, tolong dikoreksi juga supaya kita bisa sama-sama belajar dan berbagi pengetahuan. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Dalam bahasa Ibrani, Sheol Kenapa tempat ini tuh kelihatan berbeda dan beberapa penyair Yunani bilang kalau sebelum jiwa-jiwa orang mati masuk ke pedang,